Haleluya. Salam saudara-saudara dimanapun saudara berada. Pada saat ini saya sebagai hamba Tuhan ingin menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Biarlah kiranya firman Tuhan atau renungan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita anak-anak Tuhan. Baik, saat ini saya akan memberikan sebuah judul atau tema firman Tuhan, 3 hal yang tidak boleh diubah dalam hidup kita ini. Apa itu saudaraku? Yang pertama kita melihat adalah yang tidak boleh diubah dalam hidup ini adalah diri kita. Yang kedua adalah pasangan kita. Dan yang ketiga adalah iman kita kepada Tuhan. Jadi saudaraku, 3 hal ini yang tidak boleh diubah dalam hidup ini. Kenapa saudaraku? Yang pertama kita melihat yang tidak boleh dirubah. Yang pertama dalam hidup kita, diri kita. Kenapa diri kita tidak boleh dirubah saudaraku? Atau kita bikin sendiri. Saudara, kalau kita melihat mengacu kepada kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian, di mana Tuhan menciptakan manusia, yang pertama adalah Adam. Dan saudaraku kekasih, Adam diciptakan oleh Tuhan sebagai seorang laki-laki, tulen saudaraku. Nah, itu artinya bahwa Tuhan mau menjadikan kita sebagai diri kita, dan di dalam diri kita Tuhan memperlengkapi setiap karunia-karunianya yang ada. Nah, lewat diri kita itu, dengan apa adanya kita, Tuhan mau memakai kita dengan cara Tuhan memperlengkapi kita. Karena itu saudaraku, bersyukurlah dengan keadaanmu hari ini. Jangan sampai saudara merasa kecewa. Bahkan saudara boleh putus asa. Kenapa? Kemungkinan saudara merasa, oh kenapa saya tidak seperti orang ini? Kenapa saya tidak seperti dia ya? Saya dilahirkan di keluarga ini sama jadi orang yang seperti ini. Saudara-saudaraku, kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh mengukur diri kita dengan orang lain. Tetapi kita melihat dari sudut kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena lewat kebenaran firman Tuhan kita boleh mengerti siapa diri kita. Siapa kita yang sebenarnya. Kita adalah ciptaan Tuhan yang tidak boleh dirubah. Kalau Tuhan menciptakan Adam, lalu Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan menciptakan Adam, yaitu laki-laki, bukan Tuhan menciptakan Hawa, bukan? Jadi semuanya Tuhan ciptakan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, dan Tuhan perlengkapi mereka. Bukan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, terus sudah menciptakan lagi, ada lagi si tengah-tengah antara Adam dan Hawa itu. Nah, artinya si Junet, Suntai, apa segala macam itu. Saudara-saudaraku kasih, mari kita boleh menyadari bahwa kita sebagai orang percaya, kita mau mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita apa adanya. Amin. Yang kedua adalah yang tidak boleh dirubah dalam hidup ini adalah pasangan hidup. Kenapa saudaraku yang kekasih? Karena Tuhan menciptakan Hawa itu adalah pasangan hidupnya Adam. Tujuannya apa? Untuk menolong Adam. Nah, karena itu saudaraku, kalau Tuhan sudah mempersatukan kita dengan pasangan hidup kita, itu berarti tidak boleh ditukar lagi atau tukar tambah seperti onderdil motor atau mobil dan lain sebagainya. Kalau seandainya sudah rusak boleh diganti dan lain-lain. Saudara-saudara yang dikasih, ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi apapun yang terjadi, itulah pasanganmu, dan itu harus kau lalui bersama-sama sampai akhir hidup, saudaraku. Yang ketiga yang tidak boleh kita rubah dalam hidup ini adalah mengenai iman. Kenapa saudaraku yang kasih?
Karena tanpa iman kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jadi inti hidup ini sebenarnya adalah iman kepada Tuhan. Nah, apapun yang kita peroleh, apapun yang kita dapatkan di dunia tanpa iman, tanpa Tuhan, itu sia-sia. Karena itu pertahankanlah imanmu apapun yang terjadi. Saya percaya Tuhan yang mampu memberikan sebuah jawaban daripada pergumulan hari-hari ini. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi Tuhan apapun keadaan kita. Iman kita tidak boleh. Memang ada begitu banyak tantangan, persoalan hidup yang bisa membuat kita mengubah keadaan kita, mengubah kondisi kita. Karena keadaan di sekitar, karena lingkungan dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam sebuah komitmen hidup apapun yang terjadi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih, bagaimana supaya kita tetap mempertahankan diri kita, atau kita tidak mengubah hidup ini, berubah dari setiap 3 hal ini, saudaraku. Yang pertama adalah kita harus mengucap syukur. Kita baca dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 dikatakan di sana, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kenapa orang bisa mengubah dirinya? Tadinya laki-laki dibikinnya si butet, atau menjadi perempuan, atau dari perempuan menjadi laki-laki, atau kita mau berubah menjadi orang lain, saudaraku, tidak bisa. Kenapa? Karena orang itu tidak mampu mengucap syukur. Dia ingin menjadi orang lain. Saudara-saudaraku yang kasih, sesuatu yang melelahkan adalah kalau ketika kita mau menjadi orang lain, kita tidak mau menjadi diri kita sendiri. Kenapa orang bisa berubah dengan pasangan hidupnya, saudara? Karena dia tidak mampu mengucap syukur dengan keadaan kondisi pasangan hidupnya. Istri tidak mampu menerima kelemahan, kekurangan suami. Bahkan sebaliknya, suami tidak bisa menerima kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan pasangannya. Nah, ini tidak boleh terjadi, dan firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah atur hidup ini, Tuhan sudah setting sedemikian rupa bahwa kita akan melaluinya seperti ini dan seperti ini, saudaraku. Perlu kita mengucap syukur. Karena kenapa? Karena mengucap syukur itu adalah bagian daripada kehendak Allah dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kenapa orang bisa berubah imannya? Tadinya dia menggebu-gebu di dalam Tuhan dan melayani Tuhan, namun pada akhirnya dia menjadi ciut, tawar hati, kecewa, mundur dalam pelayanan, mundur dalam iman, bahkan berpindah iman karena harta, karena pasangan hidup, karena pacar, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ini tidak boleh terjadi dalam hidup ini. Kenapa? Karena iman inilah yang bisa menghantarkan kita sampai masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita ini akan berakhir, saudara. Tubuh kita yang cakap, yang cantik, yang kaya, yang punya kedudukan, yang terhormat ini, semua akan berakhir. Nah, pasangan kita juga akan berakhir. Tetapi yang kekal adalah iman kita. Dan inilah yang akan kita bawa nanti ke kerajaan sorga. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun keadaan dan kondisi kita tetap mengucap syukur. Masalah memang ada, tantangan memang ada. Namun saudaraku, itu adalah bagian daripada hidup, dan sampai kapanpun masalah dan tantangan itu tidak akan pernah lari dalam hidup kita dan tidak pernah hilang dalam hidup kita. Selagi kita hidup, selagi pasti ada tantangan, tapi di balik semua tantangan semakin ada harapan dan harapan dalam hidup kita. Nah, itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Maka itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana supayanya kita tidak berubah daripada keadaan
keadaan kita, saudaraku. Nah tentu saudaraku, kita menyadari bahwa segala sesuatu itu datang daripada Tuhan. Nah, kita ini diciptakan dengan rambut keriting, rambut lurus, kulit hitam, kulit putih, kulit matang sawo, mata sipit, mata bulat. Semua itu datang daripada Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan kepada kita. Karena itu kalau kita rambut keriting, jangan mau, oh ini keriting, bagaimana ini? Saudara yang kasih, kita bersyukur. Amin. Karena kita tahu bahwa semua itu pemberian Tuhan dan tidak ada jualannya di pasar. Kalau ada pun rambut palsu, saudaraku, atau kulit palsu. Nah, saudara-saudara yang kasih, inilah yang harus kita sadarin, bahwa kita menyadari bahwa segala sesuatu itu datang daripada Tuhan. Jadi jangan sampai kita mau menjadi orang lain. Karena kalau kita mau menjadi orang lain, kita akan menjadi orang yang sangat melelahkan, saudaraku. Sangat capek, sangat bingung dalam hidup ini. Dan kita tidak pernah bisa menikmati hidup yang singkat ini dengan bersuka cita. Tetapi dalam sebuah keluhan, dan pada akhirnya kita menyalahkan Tuhan dan iman kita jauh daripada Tuhan. Dan kita menjadi orang yang putus asa. Tapi inilah yang jadi renungan firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia mengiringi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat, kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.